在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Secara alami, Jia Lau bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam, oleh karena itu, mereka secara alami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba, meskipun ini masalahnya. Doki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran Majia? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu, muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang bergulir dan datang, keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyerbu dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan, bahkan segelintir orang elit Douwang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak menerpa langit, itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang seluruhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 hingga 3 detik yang singkat telah berlalu dari suara gemuruh yang jelas hingga kemunculan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih dengan kasar mendekati setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-muasal pihak lain. Dia hanya bisa berteriak, "Teman, hati-hatilah dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan mistik Cloud Sect. Anda mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut, namun, mereka dengan cepat mengetahui niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah muram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Do Huang dan 2 Do Wang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit, ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi 2 Do Huang dan 2 Do Wang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang biasa di bawah.
Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampang kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini, namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, ia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas, tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepalan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur, akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya, itu tiba-tiba meletus di tengah teriakan rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah, namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepalan tangan itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang! Kedua tinju itu bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya, segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit, riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan, sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan-lengan di tangan mereka segera terlepas saat mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huangs dan 2 Do Wang dengan kekuatan sendiri, sepertinya hanya Yun San saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun San. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat ini. Orang-orang, kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu. Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota Kekaisaran. Mengapa Misty Cloud Sekte mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam Kekaisaran Magia? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect masih menghususkan diri dalam menindas orang lain dengan angka. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini, namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ya Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah,
itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku, mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain, sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari dalam mata pihak lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya, namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun mengerutkan alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak bisa melakukan apapun padamu, tidak ada seorang pun di Kekaisaran Magia yang berani memprovokasi Sekte Awan Berkabut kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Anda harus mengungkapkan diri Anda jika Anda memiliki kemampuan, menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan memandang ke langit tanpa berkedip, semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini, kedua belah pihak yang bertempur di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota Kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klanmu, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer, tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya, kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Benarkah dia? Dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang seluruhnya setelah suara kecil, pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Sudah 3 tahun. Misty Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu. Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit, tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota menjadi padat sepenuhnya. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menjadi kaku, mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan. Nama yang sudah menjadi agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun sudah cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal, tentu saja, ingatan pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan. Dia adalah orang yang telah menjungkir balikkan Misty Cloud Sekte 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Misty Cloud Sect? Omong kosong, dia hanya diusir dari Kekaisaran Magia oleh Misty Cloud Sect, namun, sungguh tidak terduga bahwa dia sudah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini, benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao sepertinya adalah klan yang dihancurkan oleh Misty Cloud Sect, kan? Hihi, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Misty Cloud, cek, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu membalikkan Misty Cloud Sekte 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampang serangan barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hihi, sepertinya Misty Cloud Sect ini tidak bisa menjadi sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali tersebar, hanya dalam waktu singkat, informasi ini menyebar ke seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota Kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, wali keluarga Kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya.
cahaya berkedip di kedua matanya, dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Betapa tak terduga, sungguh tak terduga, orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Misty Cloud Sect untuk memenuhi ambisinya kali ini. Kakek yang hebat, dia, Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari Grand Meeting Alchemist saat itu? Jia Xingtian tertawa. Cahaya berkedip di mata Yao Ye, dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok terlihat di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia, bukankah dia diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Misty Cloud Sect? Dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, aku sudah memberitahumu saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Cek, 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah Dadoshi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, sepertinya bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tertegun saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian, satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Magia yang bisa mengalahkannya kemungkinan besar adalah raungan tua dari Misty Cloud Sect. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun San adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka membulatkan usianya. Seorang elit Do Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia menjadi linglung sesaat. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan apapun dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang besar saat dia berbicara dengan sikap gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga, Sekte Misty Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Kekaisaran Magia memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Saya tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang Yun San. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Setidaknya, kita harus membiarkan dia mendapatkan opini yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip dalam mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini, benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Misty Cloud Sekte. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap menghasilkan arang dalam badai salju. Itu lebih baik daripada menunggu semuanya reda. Sepertinya efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut, namun, dia menunjukkan tipu muslihat yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita dari Kekaisaran Jiama. Mengantarkan arang dalam badai salju, membantu saat orang lain sangat membutuhkannya. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa dia akan menjadi agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang Kekaisaran Mama memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan, mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun San di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di Asosiasi Alkemis, Fama menghembuskan napas yang tertahan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana Misty Cloud Sekte mendominasi Kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun San, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klanmu, kepala klanmu, Mu Cheng,
juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga. Kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang terasa menyenangkan untuk ditampar di wajah Anda? Haha. Semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen dengan bangga tertawa. Semua dari mereka tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang telah kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Misty Cloud Sect dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa area lainnya, atmosfer di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit ketika dia melihat Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikkan seluruh situasi kekaisaran Magia hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yanran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jie. Kami tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Misty Cloud Sect karena kami takut akan yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Karena itu, aku juga bertanggung jawab atas hal-hal ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri. Sungguh tak terduga bahwa di masa tuaku mataku akan menjadi buta ini dan hatiku menjadi kacau. Nalan Su diam, dia bisa merasakan betapa penyesalan ada di hati Nalan Jie saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar tertegun tidak jauh dari situ. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk. Hai tua, terima kasih telah menjaga klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan, Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak akrab. Sukacita liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya. Dasar bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya saat teriakan penuh ketidakpercayaan dikirim. Xiao Yan, bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup. Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua. Xiao Yan tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah ketidakpercayaan Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yun San dengan tangan saya. Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat, kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba telah benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama seperti dulu, hanya ada dia sendiri. Mengingat faksi besar dari Misty Cloud Sect, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Anak nakal yang sombong, tidak perlu pemimpin sekte untuk bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu langsung mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan 5 sosok manusia. Seseorang bisa melihat 5 sayap Douqi yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Douwang. Tampaknya Misty Cloud Sekte benar-benar berusaha keras untuk menghilangkan klan primer tanpa hambatan.
7 Do Huang, 2 Do Huang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi Mystic Cloud Sect ini memang sangat menakutkan, dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang yang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah Anda akan mengandalkan jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit, namun, dia langsung tertawa karena tertarik. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak bisa ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan, tiba-tiba dia tertawa. Apa menurutmu aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku alami saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini, tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa berubah saat suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi membosankan saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Doki di punggung orang-orang ini sangat cerah sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Doki di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan tumpul seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung ejekan. Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi melihat kemunculan 10 lebih sosok manusia dengan sayap yang menjulur dari punggung mereka. Tak terhitung banyaknya orang tercengang saat mereka melihat unit doang besar yang tiba-tiba muncul, lebih dari 10 ahli doangs. Barisan ini banyak orang dengan tenang menghirup udara sejuk, kepala mereka mulai terasa pusing, ada paling banyak hanya beberapa lusin ahli doang di seluruh kekaisaran Jiama, namun, mereka sebenarnya dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu telah berubah menjadi putih pucat saat penampilan 10 lebih sosok manusia ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang sekte awan berkabut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan besar seperti yang dia tanyakan dengan cemas. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, sukacita segera melonjak di dalam hatinya, dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk pundak Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, orang baik. Anda memang bukan lagi anak kecil yang sembrono itu. Kamu sebenarnya tahu bagaimana mengumpulkan pasukan sekarang. Xiao Yan tertawa pelan, dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. 2 Do Huang, 7 Do Huang, sangat bagus, sungguh tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect telah memberikan hadiah sebesar itu begitu saya kembali, karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya mereka akan menemui ajal hari ini, meskipun Mystic Cloud Sekte berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua, bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Mystic Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup bagi kelompok mereka ini untuk sepenuhnya paroki di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Mystic Cloud Sect? Gaya ini memang luar biasa, mengirimkan 7 Do Huang dan 2 Do Huang saat mereka beraksi. Barisan ini bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah sudut hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan ketertarikan saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yundu dari kejauhan.
Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut, kata-kata sederhananya yang mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat dingin banyak orang. Jangan tinggalkan siapapun. Iya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak Doukis yang kuat yang tidak lebih lemah dari Do Wang dari Mystic Cloud Sekte meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang mengandung angin tajam saat mereka menyerang ahli Mystic Cloud Sekte yang agak cemas. Xiao Yan, apakah kamu tidak takut tercekik sampai mati dengan mencoba menelan kita sekaligus? Jantung Yundu juga berdebar kencang saat melihat dinginnya dingin Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yundu saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Mystic Cloud Sekte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami akan benar-benar menghancurkan klan primer bahkan jika kami harus bertarung untuk orang terakhir kami. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan teriakan yang teratur setelah mendengar raungan marah Yundu. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerang ke bagian dalam klan primer seperti arus deras. Di bawah serangan liar oleh Mystic Cloud Sect ini, garis pertahanan di dalam manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Do Huang itu untuk kamu tangani, serahkan sisa Do Huang kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan manor yang bergoyang, yang hampir hancur berantakan. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut, hanya Lin Yan dan beberapa ahli Do Wang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Old Yinggu, dan ahli lain dari kelas Do Huang atau yang lebih kuat untuk muncul saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Mystic Cloud Sect saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Aye, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk tanpa ragu-ragu saat mendengar ini, mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya dikepakkan dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Do Huang Xiundu dan Yunsa. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke manor di bawah. Kepala klan, Mystic Cloud Sekte akan menerobos ke halaman dalam, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari istana yang kacau saat langit turun menjadi pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan bertengkar langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan Ki Breaking Arrows. Yafei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang cepat rusak dari dalam manor. Menghadapi serangan manusia laut dari Mystic Cloud Sect, bahkan mereka, kepala klan, ada kurang dari 100 panah penghancur Ki yang tersisa. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Yafei. Gunakan semuanya. Alis Yafei vertikal saat dia berteriak keras, namun, teriakannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam itu mendarat di tanah dan pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa berat tersenyum ke arah Yafei, memperlihatkan gigi putihnya. Yafei Jie, kamu telah menjadi lebih cantik dari yang terakhir aku melihatmu 3 tahun lalu, Jie, kakak perempuan. Yafei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali dikirimkan dari lingkungannya telah menghilang. Rasa asam secara bertahap melonjak ke hidung Yafei dan matanya juga menjadi merah ramping. Suaranya yang agak serak, namun mengharukan keluar dari mulut merahnya, dasar anak nakal yang mengerikan, kamu masih bersedia untuk kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Yafei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Yafei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf ini. Dia memberikan senyuman yang begitu mempesona sehingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar, cepat datang dan temui kakakmu. Yafei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya adalah seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda.
matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki, Xiao Yan terkejut, tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali, Keke, anak kecil yang baik, Anda tidak mengecewakan kakak, kamu adalah kemuliaan dari klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding, sukacita liar muncul di wajahnya, namun, saat tatapannya mengarah ke kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Keke, aku baik-baik saja, kakiku keracunan dan menjadi lumpuh total, untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya, Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya hidup kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak laki-laki, ini sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah, suara seraknya akhirnya tak mampu menahan emosi di dalam hatinya. Telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara yang hangat. Kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita, jangan bilang padaku bahwa kamu telah menjalani 3 tahun ini dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Keke, saya harap begitu. Baiklah, anak nakal, seperti apa kamu terlihat menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ya Fei yang bermata merah di sampingnya. Ya Fei Jie, terima kasih banyak, serahkan Misty Cloud Sect di luar padaku. Xiao Yan tidak menunggu Ya Fei menjawab setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya berkelebat dan muncul di udara di atas manor. Hei hati-hati, mereka terlalu banyak, Ya Fei buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya, dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik nyala api dan nyala hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok nyala api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan, sekelompok api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ya Fei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ya Fei kaget saat mendengar suara yang dikirim dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang lembut, anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan mundurnya anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak dan mulai menempati sebagian besar manor dari segala arah. Engah. Suara sedikit terengah-engah tiba-tiba muncul tepat ketika para murid dari Misty Cloud Sekte dengan liar menduduki manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid Misty Cloud Sekte yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut, namun, sementara semua orang masih terkejut, banyak suara ledakan rendah dan serius berulang kali terdengar. Engah, engah, engah. Oleh karena itu, murid Misty Cloud Sekte yang telah mengerumuni manor, berubah menjadi orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata kaget milik para pengamat baik di dalam maupun di luar manor. Mereka akhirnya pecah dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan teriakan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal sampai akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari pecahnya daging. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa berlama-lama di hati banyak orang. Engah, engah, engah. Tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali bergema di dalam manor yang sangat besar. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali,
murid Misty Cloud Sekte akan berubah menjadi abu setiap kali terdengar. Murid Misty Cloud Sekte berkerumun menuju lapisan terdalam Manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena penglihatan mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum gerombolan mereka secara bertahap memasuki batas tertentu, sabit Dewa Kematian menebas. Teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah karena semakin banyak tubuh murid Misty Cloud Sekte yang secara aneh menyala otomatis. Oleh karena itu, atmosfer menjadi sangat jatuh, didorong oleh teror. Akhirnya, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mulai mundur dengan liar. Arus deras berwarna putih yang baru saja datang melonjak seperti air banjir sekali lagi melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah beberapa saat kemudian, sikap panik mereka seolah-olah mereka takut bahwa penyalaan otomatis yang aneh akan menimpa mereka. Oleh karena itu, serangan besar-besaran dari Misty Cloud Sekte mulai menghancurkan dirinya sendiri tanpa diserang di bawah penyalaan otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang, sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna bahkan lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau dan pedang yang tajam. Ketika murid Misty Cloud Sekte melarikan diri untuk hidup mereka dari bagian terluar Manor, fenomena tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang, namun, pada saat ini, murid Misty Cloud Sekte sudah menderita kerugian serius. Selama waktu penyalaan otomatis yang menakutkan tadi, setidaknya setengah dari orang-orang berubah menjadi debu dengan cara yang sangat aneh. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan saat murid Misty Cloud Sekte mundur dengan cara seperti semburan. Karena jumlahnya yang besar, itu menghasilkan lapisan yang setebal jari. Bubuk itu menari-nari saat angin bertiup kencang, seluruh langit dipenuhi teror dan bahaya yang aneh. Membuat seseorang merinding, baik di dalam maupun di luar seluruh Manor telah berubah menjadi keheningan yang mematikan di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid Misty Cloud Sekte telah berubah menjadi abu bubuk dalam waktu kurang dari 10 menit, terlepas dari apakah itu anggota klan primer, murid Misty Cloud Sekte, atau pengamat sekitarnya, mereka semua merasakan hawa dingin di tubuh mereka seolah-olah mereka berada dalam jurang. Pemandangan ini sangat menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sejenak, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa yang berat, di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan mengulurkan kedua tangannya. Jika seseorang dengan hati-hati melihat tangannya, seseorang akan bisa melihat secara samar-samar kumpulan api tak terlihat yang menyala dengan ganas di atasnya. Dari situasi yang terlihat, sudah jelas bahwa kegilaan penyalaan otomatis yang menakutkan sebelumnya disebabkan olehnya. Murid Misty Cloud Sekte yang menarik diri dari Manor menunjukkan wajah terkejut dan ketakutan saat mereka melihat Xiao Yan di udara. Cara itu seolah-olah mereka sedang melihat setan ganas yang haus darah. Kekejaman taktik yang terakhir tadi cukup untuk meninggalkan fobia di hati mereka, yang sulit dihilangkan. Sosok manusia yang seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka, itu menyebabkan hati mereka dipenuhi ketakutan. Anggota klan primer di dalam Manor melihat bubuk di luar halaman Manor. Mereka pun tanpa sadar menelan seteguk air liur, tatapan mereka saling memandang dengan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid Misty Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya berubah menjadi petasan yang meledak secara acak di semua tempat. Setelah itu, lebih dari setengah dari mereka tersingkir. Hanya pada saat ini mereka benar-benar memahami bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanyalah kotoran. Yafei juga terkejut dengan adegan menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah acuh tak acuh pria muda berjubah hitam itu memiliki benang kekejaman. Dia menghela nafas sekali lagi. Kebencian yang Xiao Yan rasakan terhadap Misty Cloud Sekte telah benar-benar mencapai tahap di mana dia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Yafei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, Misty Cloud Sekte hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk semua ini. Orang ini bukan lagi pemuda berhati lembut dari dulu, namun, ini mungkin dianggap hal yang baik untuknya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan memulai pembantaian.
sebaliknya, dia merasakan sedikit kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa dan perlahan berbicara, suaranya mengandung kepuasan dan desahan lembut yang tidak diketahui. Yafei mengangguk sedikit, dia baru saja akan berbicara ketika suara tapak kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar manor, dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan hitam gelap tiba-tiba menyerbu dari seluruh kota. Sesaat kemudian, mereka benar-benar mengepung murid-murid Misty Cloud Sekte di luar manor, bahkan tidak membiarkan air mengalir melewati mereka. Orang-orang ini adalah tentara dari keluarga kekaisaran. Yafei memandangi tentara lapis baja hitam yang menunggang kuda itu dengan heran, dia merasa agak tercengang sebelum mengangkat alisnya dan langsung tertawa pelan. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk, mereka tidak muncul saat klan primer mengalami musibah sebelumnya, mereka akhirnya segera mengirim pasukan mereka sekarang setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis, kecepatan saat mereka mengubah arah ini sangat cepat. Xiao Ding tertawa kecil dan berkata, mereka secara alami mencoba menjilat saudara ketiga dengan melakukan manuver militer mereka sekarang, namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba untuk merayu kita. Ada banyak sekali keuntungan bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang memiliki musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Yafei mengangguk, tatapannya melihat semburan logam hanya untuk melihat bahwa sebuah jalur terbelah. Seekor kuda yang kuat perlahan berlayar keluar, ada seorang wanita yang mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota burung phoenix duduk di atasnya. Wanita itu tinggi dan matanya mengandung martabat saat berkedip. Dari penampilannya, dia secara alami adalah kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jiama, Yao Ye. Misty Cloud Sect telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota, bawa semuanya pergi. Yao Ye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung, matanya dingin saat dia melirik murid-murid Misty Cloud Sekte yang dikelilingi. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian mereka karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya atau mungkin itu karena ancaman dari banyak tombak sepanjang 2 hingga 3 meter tetapi murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Sebaliknya, mereka meletakkan senjata mereka dengan santai dan membiarkan tentara seperti serigala harimau yang kasar ini menempatkan belenggu yang menekan doki di tubuh mereka. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega saat melihat murid-murid Misty Cloud Sekte ini tidak melawan. Orang-orang dari Misty Cloud Sect ini memang memiliki beberapa kemampuan, mungkin akan ada masalah jika mereka melawan. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu manor. Tangan halus di bawah lengan bajunya segera menegang saat tatapannya menyapu bubuk di tanah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba menyala otomatis sebelumnya, karenanya, ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat, apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun San. Tatapannya terangkat dan dia menatap pria muda berjubah hitam di udara, senyuman yang mengharukan terlihat di wajah cantik Yao Ye, suara lembut-lembutnya keluar dari bibir merahnya, "Keke, bolehkah aku tahu apakah aku harus memanggilmu Mr. Yan Xiao atau Mr. Xiao Yan?" Xiao Yan melirik wanita yang tampak agak akrab ini, dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. "Ini adalah Putri Yao Ye, Anda bertemu dengannya saat itu." Tawa Yafei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba sadar. Yao Ye tersenyum pada Yafei saat yang pertama melihatnya perlahan keluar dari manor, dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan kudanya dengan penuh kasih sayang. Dia berkata, "Yafei Jie, maafkan aku, awalnya saya ingin datang secepat mungkin tapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim pasukan juga cukup lama." Yafei tidak menunjukkan keterkejutan atas kehangatan Yao Ye yang tiba-tiba padanya. Dia tersenyum, hatinya sangat menyadari bahwa kemungkinan keluarga kekaisaran berusaha yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan saat ini, namun, beberapa masalah saat itu telah menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang buruk untuk faksi lain di dalam kekaisaran Jiama. Karenanya, wanita cerdas di depannya ini telah memilih untuk mencoba dan merayu dia dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. "Oh,
Itu Putri Yao Ye. Xiao Yan juga tersenyum sembarangan setelah diingatkan oleh Ya Fei, namun, dia tidak menunjukkan ketertarikan di luar, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan pertempuran yang kacau di langit sebelum bergumam dengan mulutnya, saat ini tidak ada waktu untuk mengejar putri, mari kita bicara perlahan setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Kaisar wanita masa depan Kekaisaran Magia ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini, dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak membubarkan Yao Ye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya dikepakkan, tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, beberapa ahli mistik Cloud Sekte Dolwang sudah dirugikan dalam pertarungan di langit, mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak bisa membalas, oleh karena itu, situasinya langsung menjadi sepihak ketika beban berat, seperti Xiao Yan, bergabung. Grok, sosok hitam yang kabur itu melintas di langit hanya dalam beberapa menit ketika hampir 4 ahli Dolwang terluka parah dan jatuh dari langit, darah segar yang mereka semburkan di sepanjang jalan itu seperti kabut merah yang perlahan melayang di udara. Seluruh kota benar-benar sunyi saat mereka melihat ahli Dolwangs yang berulang kali dikalahkan dari Misty Cloud Sect, kemudian mereka saling memandang, siapapun bisa tahu bahwa Misty Cloud Sect tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Bang! Tinju kejam lainnya menghantam punggung elit Dolwang yang terkejut, kekuatan kuat yang ganas menyebabkan dia langsung kehilangan kekuatan bertarungnya, pada akhirnya, orang itu jatuh kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya, tatapannya perlahan menyapu ke puncak gunung buram yang jauh di luar ibu kota, aura ganas tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Begitu aura Xiao Yan meletus, Yun San, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di aula terlarang, di gunung awan berkabut yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini bagaimana mungkin? Aura ini, mata Yun San dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup, gumaman itu baru saja terdengar saat Yun San sepertinya mengingat sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, tubuhnya bersinar dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota, pada saat ini, ada unit besar yang dikirim oleh Misty Cloud Sekte ke ibu kota. Aula besar dari Misty Cloud Sect benar-benar kacau, berbagai suara bercampur dengan suara panik, akhirnya, mereka bertahan di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang membengkak karena pusing. Yun San juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar, dia berteriak dengan suara keras yang dalam, tenang, sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yun San yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yun San dengan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yundu dan yang lainnya? Setelah mendengar Yun San menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat sambil mengenakan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte, tablet spiritual Yun Fu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yun Sa dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup, dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yun San berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar. Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan dari Misty Cloud Sect saat ini, semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam Kekaisaran Magia, kecuali Misty Cloud Sect, yang dapat memblokir barisan besar seperti itu, namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka telah dengan kejam menamparkan wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. Penatua Yunca, apakah Anda melakukan kesalahan? Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. Aku harap begitu juga, tetua yang dipanggil sebagai Yunca tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya,
Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Wang, faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya. Dengan hanya mengandalkan klan primer itu, seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan. Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Misty Cloud Sekte, saya ingin mendakwa pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Magia. Betul sekali, pemimpin sekte, Misty Cloud Sekte pasti tidak akan menahan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah. Wajah Yunsan muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan Diaken yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras, suara intens segera mengejutkan semua orang di aula. Mata mereka dengan ketakutan menatap Yunsan dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir ini akan menjadi sangat marah. Ini bukan omong kosong tentang 3 klan besar yang bergandengan tangan. Yunsan berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. Klan Xiao, semua orang kaget saat mendengar ini, mereka semua bingung, klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Misty Cloud Sect. Kemarahan di hati Yunsan semakin kuat ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang. Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan, nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu telah mendaki gunung awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Misty Cloud Sect, meskipun dia akhirnya diusir dari Kekaisaran Mama, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Misty Cloud Sect. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu, namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati? Yunsan memandang semua orang dengan dingin, suaranya gelap dan dingin, aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan. Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Wang, mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah menerobos ke kelas Do Zong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu, dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Do Zong. Dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yunsan perlahan berbicara, kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia berbicara sampai titik ini. Do Huang mengingat kekuatannya saat ini. Dia secara alami sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak dari Dadoshi atau Dowling, namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yunsan terdengar, bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat. Bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang, sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi.
Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang secanggih Yun San tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yun San menghirup udara dalam-dalam, matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup, jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisinya. Di masa depan, Misty Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bajingan kecil ini, saat itu, Anda bisa dianggap beruntung telah melarikan diri, namun, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yun San merenung sejenak setelah mendengar ini, dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika ekspresi Penatua Yunca, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah, suaranya parau saat dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu, tablet spiritual mereka semuanya pecah. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan, kepala mereka langsung terasa pusing, itu adalah 2 Do Huangs dan 7 Do Wang, barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam, kerugian seperti itu adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh Misty Cloud Sect. Bajingan itu, dia terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula, namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yun San ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar, dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar, tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota, bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri, karena itu masalahnya, kami akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yun San, meskipun ada keengganan di hati mereka, mereka tidak berani menolak keputusan Yun San, karenanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Misty Cloud Sect akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Iya Pak, semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-kata Yun San saat mereka buru-buru menjawab, Yun San segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Cek-cek. Gimana? Saya baru saja memberitahu Anda beberapa waktu sebelumnya bahwa Xiao Yan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam, sepertinya Misty Cloud Sekte akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini, keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar, itu segera bertahan di aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yun San berkedut, keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, leluhur ini, mengacu pada peringkat Do Zong, masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Saya tidak peduli dengan dendam di antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali, dalam hal ini. Sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar, menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze di dalam tubuhnya, sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Wang dengan kekuatan dadosinya, tinggalkan Yao Chen untuk saya tangani lain kali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan, Zunze, istilah hormat untuk seorang Dozun. Yun San mengangguk pelan, pandangan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis, tenang, aku akan melumpuhkan Douki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga, namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda, jika tidak, akhir cerita Anda pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan.
Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan, segera, aneh dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yun Sang.